terbatas. Akhirnya nanti begini, kalau kehidupan kita mengandalkan ruh, lebih menekankan pada ruh, didominasi ruh, maka yang semula hal yang materi kita tidak terikat pada materi. Orang lain dingin, kita hangat, bisa menghangatkan diri. Ketika orang lain sumuk, ya, kita menjadi dingin karena sudah tidak terikat pada itu. Bisa itu, kenapa tidak bisa? Itu kajian metafisika, undang lagi saya. Nah, kalau mengandalkan bendawi, maka yang terjadi kita tergantung benar, tidak mungkin akan sampai kepada Allah. Allah itu bersifat rohanian. Nah, semakin mengandalkan ini ke tubuh, semakin kita jauh kepada hal yang bersifat abstrak. Gak akan mungkin Anda bisa berjalan di atas lautan. Itu bukan omong kosong kalau ada orang bisa berjalan di atas lautan. Kalau memang tidak terikat pada hal-hal yang kurang, ya tidak ada orang yang tidak terikat sama sekali. Artinya itu sudah tidak lagi terikat sama berlebihan kepada ini, bisa juga. Kalau jangan mentang-mentang, ya, nanti kemudian saya bisa itu berjalan di atas laut, kapal. Nih, jadi tubuh bendawi, akal tingkat menengah. Kalau akal saya masih tingkat menengah. Kalau orang hidupnya mengandalkan akal masih belum sampai pada samawi. Jiwa samawi, ruh tak terbatas. Ini nanti kalau kepengen dalam undang lagi. Terus, nah ini mas, yang saya katakan, manusia jangan sombong karena sholatnya khusyuk. Manusia jangan sombong antara rajin tahajud. Kenapa? Setiap saat kita ditarik ke sana, tarik ke sini. Teori saya gitu. Manusia ini ditarik ke atas oleh akalnya. Akal dibina oleh agama, maka perilakunya ini syahwat dan ghadab ini akan ikuti akal, dan akal dibina oleh agama, orang itu perilakunya sehat. Tapi sebaliknya, kalau akal mengikuti syahwat dan ghadab, manusia mengikuti syahwat dan ghadabnya, maka licik orang itu. Pintar, cerdas, tapi kayak kancil. Ya licik, seperti ular. Apa ini namanya? Ular. Sulit dipegang, saking halusnya. Karena akalnya pintar, tetapi tidak dibina agama. Nah, kalau kepengen jadi orang soleh, harus ada niatan di sini. Ya, niatannya saya kepengen jadi orang soleh. Kemudian bagaimana? Ya, dekati orang-orang soleh. Ya, bukan begitu. Amalan-amalan orang soleh itu jalani. Sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, wiridan, itu. Tadi saya sampaikan, kita ditarik ke sana, tarik ke sini, ngikuti sahabat atau ghadab, atau mengikuti akal tergantung kepada lingkungan. Kalau lingkungan kita kepengen orang baik, tapi lingkungan sejelek, nanti lama-lama jebol juga. Sudahlah orang solehnya kayak apa, tidur di mana namanya, tidur di hotel, disertai dengan perempuan satu. Sudahlah lama-lama jebol, bener itu. Soleh kayak apa? Seperti Pak Soleh namanya. Itu jebol. Oleh karena itu lingkungan itu. Kalau waktunya banyak saya ceritakan seorang abid yang ahli ibadah kan, ya, setan itu pinter. Kalau yang digoda suatu misal itu kiai, setannya kiai. Itu benar. Kalau suatu misal yang manusia itu profesor, setannya juga profesor. Ya. Karena setiap ada orang yang ahli ibadah, setan itu, iblis itu, jin itu tidak suka, kecuali jin Islam. Ya, tidak suka. Mesti berbagai cara ditempuh untuk menggoda, untuk menyesatkan. Ringkas cerita seperti yang diceritakan di televisi, tapi sebenarnya dalam kitab Al-Irsyad itu, kitab Irsyadul Ibad dan Duratul Nasihin itu ada seorang abid yang tiap hari hanya beribadah sampai ibunya manggil, ya tidak pedulikan. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan itu sehingga dikenal sebagai abid. Setan kemudian semacam ada konferensi, menawarkan pada penduduknya siapa yang bisa menyesatkan dia. Bahaya kalau tidak disesatkan orang ini, akan menambah penduduk surga nanti. Ya. Apa yang terjadi? Ada seorang setan yang menawarkan, sudah serahkan pada saya. Raja setan tadi mengatakan apa? Kepada raja setan yang mengatakan, saya saja yang menyelesaikan sana. Dengan cara bagaimana? Apa yang Anda, strategi apa yang Anda tawarkan? Nanti saya ceraikan dia dengan istrinya. Kalau saya ceraikan dengan istrinya, kan dia cari yang lain. Setan yang lain katakan, sekarang sudah banyak orang tanpa Anda ceraikan sudah minta cerai. Maka itu tidak strategi yang tidak jitu itu. Saya punya, gimana caranya? Nah, diam saja sampai. Ya, pas kebetulan pada waktu itu abid
Semasa itu ada seorang raja yang punya putri, tapi putri itu mengikuti syahwat saja. Kesenangan yang bersifat syahwati, tidak pernah spiritual. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang yang ngejar-ngejar kehidupan materi semata, mengabaikan yang spiritual, itu mudah digelincirkan. Dan biasanya setan pakai itu supaya dengan kesenangan manusia. Kalau senangannya uang, ya gelincirkan dengan uang. Kalau senangannya perempuan, ya gelincirkan dengan perempuan. Kalau senangannya jabatan, ya gelincirkan dengan jabatan. Kalau senangannya anak, digelincirkan dengan anak. Sampai kalau senangannya dalil, dia gelincirkan melalui dalil juga. Seperti Abel ini juga begitu, karena senangannya dalil, maka cara menggelincirkan juga dengan dalil. Gimana caranya? Setan dia berubah menjadi manusia tua, datangi si raja, minta pada raja, tapi semula si putri tadi digoyangkan jiwanya, kemudian sakit. Dia datangi pada sang raja, gimana kalau anaknya dibawa ke dokter, dibawa ke mana ini, ke si Abed tadi, karena dia seorang abid, seorang alim, sehingga doanya mesti dikabulkan ke Yang Maha Kuasa. Setuju si raja tadi, dibawa ke sana, disembuhkan, pulang, kambuh lagi, bawa lagi, kambuh lagi, bawa lagi, kambuh lagi. Iblis dekati lagi pada sang raja. Sang raja enaknya begini saja, biar tidak kumbah kambuh, diopname saja di sana, dirawat inap di sana. Ya, kemudian dibawa ke si Abed. Abed nolak karena imannya masih tebal. Mana mungkin saya menyembuhkan dan bersendirian dengan seorang gadis? Gak mungkin, bertentangan dengan ajaran saya. Nah, kemudian itu karena imannya masih kuat. Gimana? Setan bingung, gimana caranya? Nah, caranya begini. Ya bisikkan dalam hatinya, bukankah nolong kepada seorang yang sakit itu pahala yang besar? Ngapain Anda tolak? Kalau Anda tidak bisa satu misa di rumah Anda, ya buatkanlah pondok. Artinya benar juga ya. Wah, sebuahkan pondok. Iblis tadi katakan, kalau jenengan tidak sedia untuk di rumah Anda, ya tolonglah ini dibuatkan pondok nan jauh di sana. Kalau memberikan obat, diletakkan di muka pintu saja, makanan di muka pintu saja. Si Abid tadi, kiai tadi, benar juga ya. Akhirnya diterima, dibuatkan pondok dan ia beri makan di pintu. Tetapi iblis menyampan lagi, menggoda lagi, membisik lagi. Gimana sampai kiai kok memperlakukan orang, merawat orang seperti merawat binatang? Gimana obatnya dimakan binatang, makan binatang? Bukankah ia juga beribadah? Kalau sampean buka pintu, ngetok pintu dengan uluk salam kan sedekah. Benar juga ya. Besoknya ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, udah. Besok lagi, bisiki lagi. Ngapain sampean seorang kiai kok hanya uluk salam? Ngapain melemparkan senyum? Kan itu pahala juga, sedekah juga. Ngapain sampean tidak melemparkan senyum? Benar juga ya. Nah, dok, assalamualaikum sambil melemparkan senyum. Nah, senyum maut ini. Ulang lagi. Ngapain sampai hanya senyum-senyum? Bukankah seandainya sampai duduk-duduk berdua, kemudian Anda mengajarkan tauhid, itu juga ibadah? Itu kan karena ada hajat. Boleh saja tuh. Sampai seperti soleh ketika mengobati yang kena kanker payudara begini kan boleh. Nah, saya ingat ini, maka saya khawatir kalau kena itu, maka saya minta ada temannya, ya itu jebol juga nanti. Insya Allah, Masya Allah, saya nanti hati-hati. Tapi hati-hati yang harus ada orang yang kedua, nggak boleh. Baik, sudah sekalian yang berbahagia, akhirnya bagaimana? Benar juga, dan dia ngajari tauhid. Besok pulang lagi, ngapain sampai hanya berduduk berdua? Gimana kalau didengar orang, dilihat orang berdua di situ? Lebih baik saat zaman ajak ke rumah sampean. Benar juga ya. Bawa ke rumah, yang terjadi kecelakaan hamil, setan masih bisiki. Gimana seorang kiai itu menghamili santri pasiennya? Bunuh saja dia dan langsung tanamkan, ngomong sama si raja bahwa itu mati karena penyakitnya. Maka apa yang terjadi setelah itu diikuti, dan setan sang raja katakan bahwa matinya si anak itu bukan mati karena sakitnya, tapi karena dibunuh. Kalau bahasa sekarang diotopsi, terbukti bahwa itu matinya terbunuh. Kemudian si Abid tadi dihukum gantung. Ketika dihukum gantung membisiki, Anda mau nawarkan setan, mau saya tolong, saya bantu biar terlepas dari itu. Mau? Gimana caranya?
caranya sembah saya. Bagaimana saya bisa menyembah? Kaki saya di atas, kepala saya di bawah. Ya cukup saja punya komitmen dan niat saya minta bantuan kepada saya. Apa yang terjadi? Minta bantuan benar, langsung setan sudah sampai di sini saya takut pada Tuhan. Akhirnya apa? Dia dihukum mati, membawa 2 dosa, dosa zina dan dosa musyrik. Oleh karena itu senantiasa harus berhati-hati, waspada. Puasa yang kita jalani sebenarnya dalam rangka itu. Jangan mentang-mentang saya orang soleh, saya tahajud jebol kalau ini tidak di lingkungan itu berpengaruh. Ini sudah baik sini nih, tapi lebih ditingkatkan lagi, luar biasa. Diadakan pengajian taklim luar biasa dalam rangka yang semula lupa ingat lagi kan. Ini luar biasa dalam rangka Pak, mengondisikan ini. Gak akan saya teruskan ini. Waktu benar terburu-buru waktunya. Silakan sekarang diskusi saja, dialog saja. Ya, ini mestinya banyak aspek ini keyakinannya diskusi saja. Bukannya itu yang mau saya terangkan. Ini 2 hari atau 3 hari. Wah, dan saudara kalian yang berbahagia tidak akan pulang lebar. Tadi yang ketiga, ya tadi lam yakid musiron al maksiati. Lalu yang keempat apa? Waqata an-nahara li dzikri. Tercermin orang yang sholatnya khusyuk. Ketika kemanapun dia ada, senantiasa dihiasi lidahnya dengan zikir. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak syariat yang sudah saya jalani. Tolong sekarang tambah ajari saya, yang bisa membawa saya nanti ke akhirat langsung bisa masuk surga. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Maka kesana kemari, putarlah ini, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, akbar, dan tidak berat. Orang yang sholatnya khusyuk mesti tidak mungkin langsing, baru kalau salam mak pelencing. Nah, sebelumnya sudah boleh lah. Tapi setelah ini meskipun hanya 3-3 di itu subhanallah, subhanallah. Syukur kalau kesana kemarin subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar. Yang singkat saja sekarang ekspres. Yang keempat itu, yang kelima warohimal masakin. Orang biasanya kalau sholatnya khusyuk itu mesti cinta kepada fakir miskin, yang sakit diobati, yang kedinginan dikasih ini apa namanya baju, dan yang membuat rumah tidak punya modal dibantu meskipun hanya genteng 1, tidak apa-apa itu. Kalau sudah kayak begini bagaimana kata Rasulullah? Kata Allah dalam surat hadis qudsi, dzalikan nuru kanuri samsi. Di sini nanti akan bercahaya seperti cahayanya matahari, insya Allah. Seperti bapak-bapak yang di sini kan seperti cahayanya matahari. Dan kata Allah tadi nanti akan terjaga. Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk menjaga dia terus, sehingga ketika melakukan maksiat sedikit saja dia terasa di sini. Oh, saya tadi melakukan haram. Menjadi astagfirullahaladzim. 5 tadi. Seringkas orang yang sholatnya diterima oleh Allah dibuka dalam Islamuna yang ditulis oleh Yas-Kabik halaman 119. Ada 5 cirinya. Pertama, yang khusyuk sholatnya, yang ketika sholat khusyuk itu tadi merasa dahsyat kehadiran Allah dalam hatinya, maha besar Allah. Yang kedua, tidak sombong pada makhluknya. Yang ketiga, kalau maksiat tidak diterus-teruskan. Yang ketiganya, mengisi waktunya untuk zikir. Lalu yang kelimanya adalah mencintai pada fakir miskin, mencintai pada warohimal armalah, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi, janda yang sudah punya sumber ekonomi apalagi masih muda, ada kepentingan lain itu, ada interest lain itu. Yang sudah nggak ada sumber ekonomi lah itu, silakan dicintai, tidak apa-apa. Ya. Kemudian warohimah labni sabil dan anak jalanan yang tidak bekerja, tidak punya kekurangan bekal, itu kasih. Kalau sudah demikian tadi insya Allah orang yang kayak begini kama salil khalqi kama salil firdaus fil jannah. Orang itu berbak seperti firdaus, surga firdaus di surga dibandingkan dengan yang lain. Sampai di sini bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, segala ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kita menghadap pada Allah mendapatkan ridhonya, sehingga lapang rezeki kita, anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau mau dialog, siapa yang mau mempermasalahkan, saya kasih waktu sampai jam, terserah. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pak Profesor, saya mohon tanya mengenai pada saat sujud itu ada sore hadis bahwa itu agak ditekan. Itu mungkin hikmahnya apa? Mengenai sujud agak ditekan, ya apa? Dahinya, sidatnya. Saya kira itu hikmah apa yang bisa diambil. Baik, Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Kalau sujud ditekankan, sujudnya artinya serius. Jadi jangan sujudnya seperti tadi saya sampaikan tadi kan, hanya begini kan. Ini kan nempel, tekanannya. Nah, artinya poros itu letakkan sini, letakkan ini, letakkan ini. Sehingga apa ini semuanya dari segi akupuntur semuanya itu berhubungan dengan langsung jantung, ginjal, paru, ya. Sehingga kalau dalam kondisi yang kayak begini, hasil penelitian seperti yang dulu saya sampaikan di Amerika, seorang neurolog hanya meneliti tentang sujud saja, maka ternyata dibuktikan beberapa inci dalam otak itu hanya bisa teraliri darah secara maksimal kalau dia sujud. Ya insya Allah kita akan terhindar dari stroke. Dan kalau yang sudah silakan itu agak lama, setidak-tidaknya seperti yang tadi barusan dijalankan, yang lama semua. Ini hadisnya sahih kok. Rasulullah bahkan pernah sholat malam 2 rakaat, tetapi lamanya luar biasa. Lamanya. Bahkan ayat surat yang dibaca itu 30 juz. Oh, bukan Al-Quran, 1 juz, bukan 30 juz. 1 juz. Pernah itu hadisnya sahih. Ya. Saking lamanya. Jadi kalau begini sangat lama kan. Kemarin kan sudah sampaikan mengapa ini lama. Pada satu ketika Rasulullah mengimami, itu sahabatnya, jangan-jangan Rasulullah lupa. Padahal dia kan hanya baca Fatihah, suratnya hanya surat Ikhlas, Allahu Ahad kan. Kemudian diam lama sampai sahabat di belakangnya. Jangan-jangan Rasulullah itu lupa. Tidak lupa, ya tadi Rasulullah tadi. Mungkin sering apakah itu ada yang mengatakan apakah ini enggak bid'ah? Siapa yang mengatakan bid'ah? Itu ada dasarnya hadis, ada dasar Al-Qur'annya kok. Suatu ayat 14, aqimi sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Bahkan dikatakan bid'ah kalau kita sholat, bid'ah mana? Ketika sholat pikirannya kesana kemari dengan kepada Allah. Ngapain ketika itu tidak dikatakan bid'ah? Iya kan, saya sering digitukan, kok enggak bid'ah? Boleh lah. Dia memang belum tahu, ya enggak boleh marah juga ya. Baik, begitu Ustaz. Jadi sebenarnya bukan hanya ini saja yang tekan. Jadi ini bertumpu semua. Ini dihadapkan kiblat, jangan dilepas begini. Ini juga ada, kan? Nah, dulu ada kiblat ini. Rasanya enak semua. Coba. Kalau tidak percaya, dicoba sujud yang lama. Ya, nanti ini akan ringan sekali. Baik, siapa lagi? Ibu-ibu yang tanya kanker payudara? Silakan dia, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau misalnya mengantuk itu sebenarnya sedang ada proses apa sih di otak kita? Kemudian kalau misalnya sholat sampai mengantuk itu sebabnya apa? Kemudian cara menanggulanginya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biasanya sholat ngantuk itu kalau perutnya. Saya perutnya karena apa? Darah dikuras dari otak ke perut. Kalau apa namanya peredaran darah dalam otak itu tidak maksimal, maka kita akan jadi ngantuk. Di mana tempat peredaran darah itu. Jadi kalau kita kurang maksimal itu ngantuk. Nah, kalau kita pakai ya enggak. Maka ketika konsentrasi tidak akan ngantuk. Itu pertama. Lalu yang kedua mungkin dia stres. Jadi homeostasi tubuh itu terganggu. Gitu. Kalau homeostasi tubuh terganggu, katakan suatu misal kortisol bukan kolesterol ya. Kortisol rendah, noradrenalin rendah. Nah, itu butuh juga itu. Tinggi itu juga butuh.
Ya. Sementara serotonin diproduksi oleh otak itu berlebihan. Beta endorfin, melatonin, oksitosin, yang terjadi apa? Ngantukan. Maka biasanya kalau orang itu tidak terbiasa malam sholat tahajud, paginya mesti ngantuk jika tidak disertai dengan gerak. Mengapa? Terganggu homeostasis tubuhnya lantaran ketika sholat itu kan tenang. Tenang itu serotonin naik, beta endorfin naik, melatonin naik, orang menjadi bisa tidur, bisa tenang. Kalau pagi tidak digerakkan, maka yang terjadi yang ngantuk. Tapi kalau pagi digerakkan, kortisol naik, vasopressin naik, adrenalin naik, otak mengeluarkan katekolamin menjadi seimbang, maka menjadi fresh, sehat. Gitu. Jadi dua kemungkinan karena kenyang, ya. Yang kedua karena stres. Stres dalam pengertian terganggu homeostasis tubuh, keseimbangan tubuh termasuk keseimbangan hormon. Gitu. Gitu Mbak ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya tadi caranya sebelum sholat tadi kita jaga kesehatan kita. Dengan apa? Mesti harus gerak badan. Nggak boleh, nggak cukup kita itu hanya sholat saja menyehatkan. Karena ada fisik itu masih gerak. Kecuali kalau makannya tidak berlebihan, tidur tidak berlebihan, istirahat tidak berlebihan, sholat sudah cukup untuk menyehatkan tanpa olahraga. Tapi kita kan sering berlebihan, makan berlebihan, tidur berlebihan. Maka kalau sudah sholat saja tadi tidak cukup gitu. Nah, begitu Mbak. Jadi sholat untuk menjaga homeostasis. Caranya seperti tadi, harus gerak badan, tadi gitu. Oke, apa lagi? Oke, ini dulu, Ustaz. Waalaikumsalam. Sholat itu sedangkan mungkin kita harus menegakkan jangan sampai kita menguap. Nah dengan menguap itu sebenarnya ada apa? Secara ya sama saja. Menguap itu yang tanda ngantuk. Itu menunjukkan bahwa gas yang ada dalam tubuh juga tidak ada tidak ada keseimbangan. Mungkin disebabkan orang banyak menguap itu karena tidak banyak gerak. Ya, kalau sirkulasi suhu tubuh itu bagus, ya suhu bagus tidak akan mungkin, tidak mungkin. Nah itu bisa disebabkan oleh karena kurang tidur. Kurang tidur mengganggu homeostasis. Kebanyakan tidur juga mengganggu homeostasis. Yang mesti kurang tidur kan menguap. Yang gak enakan ketawanya itu loh. Ya mesti kurang tidur dan menguap. Enggak, artinya maka sinilah antara kebutuhan tadi terpenuhi. Pokok kalau saya kuncinya begini, setiap orang yang hidupnya tidak sesuai dengan fitrah mesti harus nanggung konsekuensi. Jadi kalau orang hidup tidak sesuai dengan fitrah manusia, mesti harus menanggung konsekuensi negatif. Kurang tidur, konsekuensi negatif. Banyak makan, banyak tidur, menanggung konsekuensi. Ya, yang penting gimana fitrah yang lazim gitu loh. Oleh karena itu, kalau sebelum sholat biasanya Rasulullah itu kan begini. Pernah Rasulullah begini nih, ngayah gini loh, ngayah. Ini biasanya sholat zuhur dan asar Rasulullah gini. Hadisnya sahih. Gini Rasulullah. Apa artinya? Biar nanti maksimal ketika mau sholat, tidak ngantuk, tidak tadi kan. Ini artinya bisa tafsirannya bisa diperlebar. Artinya sholat khusyuk itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh juga. Kalau tubuhnya sehat, insya Allah tidak khusyuk. Kalau tubuhnya itu tidak pernah sakit, ya tidak akan khusyuk. Artinya capek-capek. Tetapi sebenarnya tadi saya katakan kalau capek-capek justru sholatlah yang agak lama, nanti hilang capeknya. Bener. Coba itu kalau tidak percaya. Itu sudah homeostasis tubuhnya terganggu karena gangguan gas, terutama homeostasis gas. Bisa disebabkan oleh karena kurang tidur, bisa disebabkan oleh karena banyak
makanan yang punya kadar gas tinggi? Monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz pada saat kedatangan pertama Ustaz sempat memberikan suatu kiat ataupun suatu gerakan mengenai yang tadi Ustaz sampaikan kanker payudara. Ya, ada suatu gerakan yang meminimais bahkan bentukan hormon ataupun kelenjar yang tidak sempurna. Nah, kami pada kesempatan ini mohon Ustaz juga menerangkan adalah ada satunya pembentukan hormon yang tidak sempurna itu adalah kister. Nah, bagaimana cara meminimais, karena kister ini kan berbeda ya tempatnya di dalam ya dekat-dekat. Bagaimana meminimais itu pembentukan hormon yang tidak sempurna tersebut? Terima kasih. Baik, saya perlu sampaikan terlebih dulu jenis kista kanker payudara itu kan berawal dari kolesterol. Jadi kista pun itu juga kolesterol, bukan kortisol. Tadi kortisol itu hormon, tapi kalau kolesterol itu lemak yang berwarna kuning. Itu menu makanan yang kita makan itu nanti kan diproses dalam pencernaan kita, akhirnya akan menjadi kolesterol. Nah itu sebenarnya jika dibakar oleh ATP ADP menjadi energi. Kista terjadi, kanker payudara terjadi, bisa disebabkan yang bersangkutan karena stres, bisa disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak pernah gerak. Karena tidak gerak, ATP tidak terproduksi, ADP tidak terproduksi. Kalau terproduksi tidak maksimal, karena tidak terproduksi maksimal, maka banyak kolesterol, lemak-lemak yang berwarna kuning itu tidak terbakar menjadi energi, sehingga menebal. Nah, menggumpal dalam satu jaringan. Kalau di sini maka nanti kista, kalau di sini nanti miom, kalau di sini karena gangguan getah bening atau kanker itu yang dikatakan kanker itu. Nah, logikanya karena itu kolesterol dan kolesterol itu bisa dibakar dengan ATP, maka bagaimana memproduksi ATP? Memproduksi ATP itu ADP. Cara memproduksi ATP adalah dengan gerak. Obat saja tidak mungkin. Gitu loh. Maka mesti orang harus gerak gitu. Kalau bisa ada kista, bener kok. Yang kemarin itu ada kerjanya penjajah handphone itu besar sudah sini. Saya gini kan keras, saya gini kan. Nah itu loh. Puasa kok. Saya gini kan udah keras. Bagaimana emang harus demikian kok? Ya gini kan udah keras. Bukan sok gini mau sok. Ya gini kan udah keras. Saya kasih obat imunologi sudah. Terus saya gerakan 1 minggu, bener. Jadi gimana? 1 minggu saya minta untuk gerak. Datang kemarin, yang hari Kamis yang kemarin itu, sudah segini kan sudah lentur. Sudah, alhamdulillah sudah lentur. Padahal sudah 1 tahun dia alternatif. Ada dokter di Jogja itu alternatif khusus untuk alternatif kanker payudara. Padahal sudah 1 tahun. Ini baru seminggu. Maka dari itu silakan tahajud malam, pagi gerakan hilang. Nanti lama-lama ya hilang kemana hilangnya? Jadi energi karena terbuat ketika gerak ini kan butuh energi toh Mbak. Ini kan butuh energi. Dari mana diambil? Ya dari tadi. Maka kalau ini sebenarnya gerakan saya ini senam target ini juga senam kecantikan sebenarnya. Jadi kecantikan, ketampanan yang mau tempat. Ya kalau kepengen jelebrot ini kan tidak ada yang jelebrot. Kalau jelebrotnya beneran itu silakan itu senam target bener. Karena apa? Lemak-lemaknya akan terbakar oleh gerakan itu. Aktifkan itu. Ini logikanya. Tidak saya buat-buat. Wong itu juga saya di kedokteran juga saya sampaikan. Apa adanya saya? Termasuk tadi yang kena kanker, yang kena jantung tadi. Dan semuanya akan diterangkan. Insya Allah saya sedang lagi garap terpesona di keheningan malam dan doakan saya mudah-mudahan cepat selesai. Terpesona di keheningan malam panduan praktis salat tahajud, pelatihan salat tahajud untuk penyembuhan kanker diabetes mellitus, ya ginjal, jantung. Mudah-mudahan ini sudah proses. Gitu enggak? Geraknya sudah dong?
Udah, jadi nggak usah ulangi. Ini poso-poso kok. Ada sebenarnya sudah saya sediakan, saya kasihkan, tetapi saya tuh malu gitu kalau mau bawa buku, bawa kok seperti profesor kok jualan buku, teman-teman gitu loh. Yo pesan nanti oleh. Jangan daftar sampai direkturnya suruh pesan direktur. Masalah siapa seperti kemarin itulah itu. Nanti minta direkturnya suruh pesan. Oke? Siapa lagi? Ustaz. Masih tentang mengantuk, Ustaz. Tantangan dari sholat tahajud itu kan sepertiga malam, Ustaz. Artinya akan ada proses jatah tidur yang dikurangi. Kadang-kadang pekerja itu juga kadang pulangnya sudah malam, terus nanti juga harus dikurangi. Sementara kita dengar biasanya kan ada waktu minimum yang diperlukan untuk istirahat. Nah, seandainya apakah memang ada teori yang mengatakan bahwa harus tidur itu kurang minimal 6 jam, ataukah sementara mobile itu bisa tidur cuma 3 jam tapi tetap fresh? Tapi ada juga tidurnya banyak tapi juga ngantuan. Nah, gimana supaya tahajud kita tetap jadi rutin lagi tanpa ada ngantuk atau kurang energi yang sebagaimana dikeluhkan. Terus yang kedua, kalau kita sholat khusyuk, terus seringnya tuh ingat yang lain-lain. Untuk mulai konsentrasi atau ketika saat itu terjadi kemana-mana itu kira-kira kiat dan triknya seperti apa? Dan yang terakhir, tauhidnya itu 6 tahun bisa diulang, Ustaz. Mungkin tidak semua sempat hadir pada waktu yang pertama. Terima kasih. Ya, baik. Nanti dari contoh yang sudah hadir. Baik, saudara sekalian berbahagia, yang saya jawab yang nomor 2. Nomor 2 dulu. Yang nomor 2 tadi apa ya? Profesor kan pantas depan. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada jenengan. Kan sudah sejak tadi kan datang ya. Tadi. Kiatnya seperti tadi. Ngapa itu disambung tadi? Disambung ketika kita akan ngeloyor ke sana tadi pikiran kita, disambung lagi kan? Nah, kita ngeloyor, sambung lagi kan? Itu kiatnya. Oke? Coba lah, yang coba kalau tidak tokter bener itu. Bener kok. Ya, itu caranya, kiatnya seperti tadi. Bahkan nanti yang tahap ketiga itu malah diminta untuk meluyur. Pikiran itu kesana kemari malah. Tapi kesana kemarinya tetap Allah, kebesaran Allah, bagaimana Allah kok mendengar ya. Allah mendengar kepada yang saya bisikkan, saya ucapkan ini. Wah, semuanya Allah besar, kecil hubungan saya. Dan sebenarnya malah garapan demikian. Seperti mi'raj benar, nanti ada trik untuk bagaimana biar mi'raj. Kayak mi'raj seperti ini bukan mistis, itu ada. Nanti ada, tidak sabtakan ini, ada yang melihat. Gang lagi. Baik, nanti ada itu, benar. Jadi seperti mi'raj. Ya semuanya pakai berpandang Allah. Kiatnya banyak. Nah, tidak sama. Terus kemudian yang pertama tadi apa tadi ngantuk ya? Tahajud atau ngantuk? Gini ya. Jam tidur. Kita tidak pernah, sejarah buku-buku tidak pernah itu ngangkat bagaimana peri kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidurnya itu tidak seperti yang diteorikan kedokteran harus 8 jam. Jarang tidurnya itu. Ya, mungkin hanya 2 jam, tapi maksimal. 2 jam itu memang maksimal dalam pengertian kualitasnya tinggi. Seperti saya. Coba waktu tidur saya habis hanya di jalan. Jadi jalan tidurnya di bis, di pesawat baru masuk ya langsung. Ya di situ tidur saya. Tadi malam berangkat ke sini sudah jam berapa? Ya, saya tahajud dulu, tahajud sudah sekian jam, baru berangkat ke Surabaya jam 3:04. Selanjutnya tahajud mulai jam 1:30. Pulang, sahur, terus kemudian berangkat ke sini. Ya tidur kayak gini kan? Padahal kemarin baru pulang dari mana? Dari Solo, di rumah sakit Solo. Malam sudah pulangnya.
Ternyata sahabat-sahabat dulu itu tidurnya juga tidak seperti yang sekarang kita dambakan 8 jam itu. Imam Ghazali 4 jam. 4 jam. Nah, jadi tidur banyak lama itu tidak menjamin sehat. Yang sehat itu kalau tidurnya nyenyak, meskipun hanya 2 jam. Nah, orang tidak mungkin tidurnya nyenyak kalau masalah besar. Punya masalah kan stres, maka tidak bisa tidur. Atau mungkin tidurnya berkepanjangan. Ya. Jadi tolong itu mitos saja kalau tidur 8 jam. Sekarang upayakan bagaimana agar tidur itu nyenyak. Tidak ada lain kecuali kalau hidup kita belum. Kalau punya masalah dan selesaikan. Seperti kemarin saya sampaikan, tak masalah dengan istri, anak, tetangga, teman, selesaikan dengan fair, jujur, baik. Gitu loh. Nanti kalau ini saja sudah tidur. Terpaksa kalau tidak bisa tidur, seperti kemarin saya sampaikan, hiduplah seperti hidup Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau tidur, ngambil air wudhu, kemudian baca Fatihah, Qulullah, Falak, Binas, ayat kursi, kemudian ditiupkan di ini ya. Awalnya tidur miring ke kanan, baru setelah itu tidur pulas. Kalau kita tambah bisa tadi seperti tadi rekreasi, Allah, insya Allah bisa tidur. Nah, gimana cara mengawali? Cara mengawali ya jam 9 dan tidur. Ya, jam 9 dan tidur, nanti niatan, ya Allah, saya nanti sekitar jam 1 lah saya akan bangun. Nanti mesti digugah oleh Allah, dibangunkan oleh Allah. Ya itu tidak terasa, tahu-tahu ya bangun itu. Nah kalau nanti sudah rentang waktu katakan 2-3 minggu, ini sudah diprogram. Ya, sudah diprogram seperti komputer sudah kita program. File itu sudah besok tinggal ikut saja. Dan itu akan menyehatkan, enggak sakit. Itu mas. Ya, insya Allah enggak akan ngantuk juga seperti saya sudah ngantuk. Insya Allah. Dan itu saya jalani terus. Allah Akbar. Siapa lainnya? Oh senam. Minta senam. Ini pelan-pelan. Iya, kalau keras aja malah. Jadi gini, awalnya naik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dulu saja. Kemarin biasa sampaikan, profesor dikerjain. Baik. Ritualnya ngadep kiblat. Ritualnya madhep kiblat. Kiblatnya sana, dianggap saja sana ya. Mestinya kan sana. Masa baru lupa baru sholat. Nah, dianggap. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bisa ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Dimaksudkan kita minta energi. Ini kan energi ilahiyah sehingga nanti pemanfaatannya bisa dikendalikan oleh Allah juga untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat ilahiyah. Itu maksudnya. Maka senam ilahiyah karena energi yang diperoleh dengan energi ilahiyah. Maka kita baca tadi kan. Nah, setelah itu letakkan ini, kemudian baru pelan-pelan dulu. Nah, tadi benar jangan bila pelan-pelan. Jadi langsung, oh ini jangan begitu. Nah, pelan-pelan. Kalau sudah posisinya mapan, tepat, baru kita mulai. 1, 2, 3, 4, 10. Teruskan sendiri. Saya kesel. Jadi kalau 10 kan payah. Nah, sekarang kerjain lagi. Bismillahirrahmanirrahim lagi pelan. Belum. Masa masih gini saja. Ya. Nah, kalau sudah mapan, ya, kencangkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 10. Jadi semuanya gini. Ngitungnya 10 bukan 1, 2, bukan gitu. Sana sama. Nah, ya. Sana melemparkan sama. Setelah itu baru ini pelan dulu. Ya, setelah pelan sudah mapan, mulai 1, 2, 3, 4, 10. Kan hafal sudah? Setelah itu baru pelan. Nah, kalau sudah mapan, keraskan. 10. Sudah mapan, keraskan.
Nggak usah takut kalau itu lepas. Gimana kalau lepas? Enggak. Dikerjain terus kok. Sudah ya, tulus. Setelah itu baru ini. Ya. Ini pelan dulu gitu, seperti Idul. Idul kan begini, sehingga dilarang. Insya Allah tidak dilarang. Nah, gini kalau sejauh gitu 10 ya, maksimal. Nah, ini maksimal. Jangan seperti guru SD yang sudah habis bayarannya. Ngajari itu kan ada tuh, yang ngajari siapa? Ngajari siswanya karena guru olahraganya. Siswanya disuruh maksimal, dia hanya gini. Maaf ya. Yang guru SD maaf. Nanti saya dosen. Setelah itu kembalinya, jadi beda arah. Ya. Ini arahnya tadi mana ya? Pokoknya arah sini, arah sana lah. Setelah itu ini, ya, ini yang kanker payudara atau kena gangguan getah bening, coba ini, bener, ya, ditarik, ya, sana kendorkan, tarik, kendorkan, tarik. Saya minta BH-nya dilepas. Lepasnya bukan di sini. Di rumah lah. Ketika jenengan jalan itu tapi di ruangan khusus kucing. Karena itu nanti kalau sini tidak gerak. Karena itu tadi tekan. Nah kalau ini kan saya gerak bebas. Gerak bebasnya itulah yang penting. Jangan bayangkan. Kalau berbayangkan. Ini tarik gini loh. Nah, ditarik. Nanti kiri yang kanan juga. Nah, ditarik. Ini yang menyebabkan bisa lentur, gitu loh. Karena tidak terbakar. Oke? 10. Ya, kiri 10, ya. Setelah itu ini, letakkan nih. Ini juga yang maksimal. Ini bapak-bapak juga begitu, jangan hanya ibu-ibu saja, nanti Bu. Ya, gini ya. Kemudian kembalikan. Lain arah itu loh. Nah, sudah kan jelas. Setelah itu ini juga gitu. Nah, ditekan ini, tekan sendiri. Nah, ya Allah, tapi dalam hatinya. Kembalikan pada. Nah, biasanya kalau latihan suara khusus ini bisa latih. Biasanya bayar lagi. Nah, ya sudah Bu ya. Bapak-bapaknya juga itu benar, ini benar. Kalau kepingin sholatnya juga khusus, ya. Itu jalan. Oh, nanti belum. Baik, urutannya seperti tadi. Ini maksimal ya. Sudah, setelah itu ini. Nah, kalau ini boleh sini. Nah, ini berdiri begini, jangan gini, sehingga ini jentangkan ke bawah sampai menyentuh ini. Tapi rilekkan, kendorkan. Nah, setelah kendorkan, pelan-pelan putar seperti orang buat lingkaran. Ya. Jadi maksimal sana. Kendor 3 itu. Kendor ini kendor atau kendor? 10. Sama sendiri kan. Ini juga gitu 10, ya, oke? Jelas? Sini, ya. Terus gini. Setelah itu lemparkan. Ketika melemparkan ditekan. Tidak boleh begini. Ini ada nilai neurologinya. Ditekan dengan beda. Jadi bukan hanya begini. Ya, tapi sana. Sampai sana. 1, 2, 3, 4, 10. Ya. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 10. Ini saja sudah keringatan. Bahkan luar biasa itu. Nah ini malah celananya melorot. Kacau ini sudah. Sendiri tentang saya ya. Baik, jadi sana sini sudah ya. Setelah itu ini sentrakkan, tetapi tidak boleh begini. Ini samping. Yang impoten silahkan jalan ini. Buan, terbukti.
seorang pasien 23 tahun kemarin sudah sampaikan. Tapi ini ya tambah ya. Kena diabetes. Karena orang kena diabetes itu tidak bisa begini. Kalau ngerti ya, kalau begini tidak bisa begini ya. Jadi orang diabetes kalau laki-laki tidak bisa begini. Ngerti ya Bu? Karena tidak bisa begini. Istrinya minta cerai. Orang Jakarta. Karena istrinya minta cerai, punya sudah anak 2. Ya, setelah pelatihan sholat khusyuk, datanglah ke diri sana. Ya, minta anak saurabah seperti kemarin. Ternyata apa badan saudara kalian? Karena sembuh, saya minta diajak haji kan, kemarin sudah sampaikan. Tanggal 17-18 saya akan manasik haji. Ya, ternyata sekarang baru punya anak umur 1 bulan, tanggal 17-18. Dengan istri yang baru. Istrinya yang lama tadi minta cerai karena tidak bisa begini. 23 tahun kan, akhirnya dia nikah lagi. Yang setelah dari situ kan nikah toh, punya anak 1 bulan. Lah, si istri yang dulu tidak mungkin, yang dulu tidak bisa begini kok bisa punya anak. Jangan-jangan itu hanya untuk karena dia kaya. Jangan-jangan itu karena ini macam-macam itu kan dikira buat-buat kan istrinya. Suruh nuntut anaknya itu, nuntut bapaknya suruh itu tes DNA. Karena itu merasa anaknya, dia berani. Padahal 23. Apa gerakannya? Ya seperti tadi. Itu benar. Orang sehat kan sote sehat. Katanya dia orang sehat gimana kalau sebenarnya sudah ada? Sehat Pak. Anak saya saja 8 kok. Ya, nah itu mesti ngaji dulu. Baik, jadi jelas ya sini ya. Yang maksimal loh. Tidak boleh hanya gini saja, itu lain. Kalau sini ditekan tuh lain. Karena tekan ini kan keras, kendor. Mungkin selewih. Oh enggak, apalagi lepas kan. Boneka itu. Nah ya, setelah itu ini, tidak tahu beratnya. Tapi kalau kita enteng, nggak boleh jinjit, ya, melapak. Tangan letakkan sini, nggak boleh begini. Ya. 1, enteng lah. Uang 70 kuat kok. Bener. 3. 70. 4. Anak nggak boleh begini. Kalau begini lain lagi tuh. Ya mesti kuat 100. Kayak gini. Nah, lihat rasakan dulu. Kita pulau. Apa saja sudah hilang. Sudah. Kalau ini ditambah, kalau yang lain tadi mungkin 5 sampai 15. Tapi kalau yang jongkok berdiri itu sampai tergantung kepada usia. Kalau usianya masih 50, 40 masih kuat. 40, 50. Kalau usia 70 jangan banyak-banyak, nanti almarhum. Cukup 30, 25 sudah cukup bagus. Terutama yang kena jantung, jalani ini, tetapi bertahap. Mungkin ketika 1 masih ngos-ngosan, besok tambah 2. Ngos-ngosan lagi tambah 3. Kalau kuat 40 berarti jantungnya jantungnya sehat, bukan hilang. Pokoknya pelan-pelan, jangan sekali langsung 40. Ya, baik. Setelah itu baru ini, baru semangat gerakan. Ini yang paling ringan. Sudah. Setelah itu baru masuk hidung, keluar mulut, masuk hidung, keluar hidung. Mata saya juga ada kompromi. Jam 1 Pak. Jam 2 gimana? Jam 12. Nah jadi masuk. Yo jam 12 lewat. Profesor harus sejarah. Nah jadi masuk hidung, keluar mulut. Ini bengeken napas, bener hilang. Bengeken napas hilang dengan waktu yang amat sangat singkat. Ya.
Keras saja. Setelah itu masuk ini hidung, keluar hidung. Ini tidak keluar karena sudah terbiasa demikian. Nah, setelah itulah lari-lari. Nah, tapi hatinya senantiasa Allahu Allahu Allah. Hati, tidak usah dikatakan. Semuanya tadi sebenarnya diformat mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebenarnya ini tadi sudah tidak ingat kecuali tadi Allah, Allah. Itulah namanya senam tauhid. Kalau sudah biasa tidak usah hitung 1, 2, tidak usah. Ya sananya tuh Allah, Allah, Allah. Hati. Jelas? Lagi. Saya ulangi, sepenting kontrakannya ditambah. Enggak ini. Ya, sudah payah gitu. Baik, tulus saja. Silakan, siapa lagi barangkali? Punggung saya di sini. Mau nanya Pak, tadi kan ada tambahan Allah bersolat. Baik, dicontohkan sekali oleh Nabi. Jadi Nabi dan sahabat kalau sholat tidak pernah kesana kemari, ingatnya kecuali kepada Allah. Oh enggak, itu tidak dilakukan. Jadi seolah kembali. Jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita Allahu Akbar kemudian ayat kita bukan dilafadzkan Allahu tidak. Irama masuk keluarnya nafas itu diikuti dengan zikir qalbi. Oke? Nah, baik, lalu yang kedua. Oh ya, begini. Pada satu ketika Rasulullah pernah di dalam masjid menjumpai seorang yang sholat. Kebetulan punya ini seperti jenengan itu, tidak apa-apa, bagus malah. Jadi main-main kan ini. Sholat begini, ambil gini gitu. Rasulullah, lau khosa'a qalbu, la khosa'a jawariku. Kabar, lau khosa'a qalbu, la khosa'a jawariku. Sekiranya hatinya dia itu khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Oleh karena itu esensinya di hati, kalau hatinya khusyuk insya Allah lah. Insya Allah. Ya. Dan itu bisa dilatih. Saya kira ini saja dulu. Enggak, besok insya Allah nanti karena diburu-buru ya minta maaf sekali lagi, minta maaf, bukan saya menjual mahal. Tapi memang benar karena terburu-buru, ya silakanlah kalau memang ada waktu Allah mengizinkan dan mentakdirkan salah kita akan ketemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya, Bapak dan Saudara, khususnya pada Telkom menjadi berkualitas. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Soleh. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertadarus, insya Allah pada salat asar nanti akan dilaksanakan tadarus Al-Quran.